kebiasaan itu ternyata mempunyai kekuatan untuk mengalahkan pengertian. Sebelum menjawab pertanyaanmu itu, maka aku hendak mengajukan pertanyaan lebih dulu kepadamu. Jika benar bahwa pikiran itu adalah sumber asal mula dan pencipta daripada dunia benda yang ada dan berwujud ini, maka pikiran itu tentunya bisa dinyatakan sebagai ada. Karena apa yang ada itu berasal daripada apa yang ada. Apakah pikiran itu bisa dinyatakan sebagai ada? Pikiran itu adalah kenyataan yang hampa zat. Karena hampa zat, maka pikiran itu bukanlah keadaan. Dan apa yang bukan keadaan itu tidak dapat dinyatakan sebagai ada atau tidak ada. Kalau demikian halnya, maka ternyata bahwa pikiran itu tidak dapat dinyatakan sebagai sumber asal mula dan pencipta dari dunia benda ini. Bagus sekali, Mas E. Pikiran sebagai kenyataan esa yang hampa zat itu tidak bisa dinyatakan sebagai ada atau tidak ada. Dan demikian juga pikiran itu tidak bisa dinyatakan sebagai sumber asal mula dan pencipta daripada dunia benda ini. Lalu hubungan apakah yang dapat dinyatakan di antara pikiran sebagai kenyataan di satu pihak dan dunia benda sebagai bukan kenyataan di lain pihak itu, Mbah? Agaknya hal ini belum dapat saya mengerti dengan jelas. Baiklah, Mas E. Coba sekarang renungkan dalam-dalam perumpamaan yang aku buat ini dan jawablah pertanyaanku. Jika seandainya kamu berdiri di depan sebuah cermin, maka apakah yang kamu lihat? Kalau saya berdiri di depan sebuah cermin, maka saya melihat bayangan saya sendiri. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu, Mas E. Apakah yang bisa kamu katakan tentang bayangan yang ada dan berwujud di dalam cermin itu? Apakah bayangan itu diciptakan atau dijadikan olehmu, ataukah bayangan itu terlihat olehmu? Bayangan di dalam cermin itu ada dan berwujud bukan karena saya ciptakan atau saya jadikan. Karena saya tidak pernah berusaha dan berbuat apa-apa untuk menciptakan atau menjadikannya. Bayangan yang ada dan berwujud di dalam cermin itu hanyalah terlihat semata-mata oleh saya seperti demikian itu. Bagus. Apa yang ada dan berwujud itu hanyalah terlihat atau terbayang seperti demikian itu oleh sebab kodrat daripada cermin itu. Nah, seperti demikian itu jugalah halnya hubungan yang terdapat di antara pikiran sebagai kenyataan di satu pihak dan dunia benda sebagai bukan kenyataan di lain pihak. Pikiran itu kenyataan, sedangkan segala hal yang ada dan berwujud itu sebetulnya bukanlah kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan terlihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Singkatnya, apa dan bagaimanapun sesuatu yang dinyatakan sebagai ada dan berwujud itu sebetulnya tidak lain hanyalah pikiran itu sendiri, dan tidak ada kenyataan apapun di luar pikiran itu sendiri. Jadi, pikiran itu bukanlah menciptakan atau menjadikan apa yang ada dan berwujud ini, melainkan apa yang ada dan berwujud ini tidak lain hanyalah apa yang terlihat atau terbayang oleh pikiran itu sendiri. Bagaimana, Mas E? Sudah cukup jelaskah? Sudah cukup jelas, Mbah. Jadi tegasnya adalah bahwa tidak pernah ada apa atau siapapun yang diciptakan atau dijadikan.
Demikian pula tidak pernah ada apa atau siapa yang menciptakan atau menjadikan. Bukankah begitu, Mbah? Benar, Masih. Benar. Benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu bukanlah ciptaan yang diciptakan atau dijadikan oleh apa atau siapapun. Sebab kenyataan yang sebetulnya adalah bahwa benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu tidak lain adalah gambar perwujudan pikiran yang timbul dari pikiran dan terlihat oleh pikiran itu sendiri. Tapi oleh sebab ketidaktahuan atau kebodohan manusia, maka benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu dikiranya sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta, dan berbeda-beda serta dibeda-bedakan menurut banyaknya dan macamnya, seolah-olah benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu adalah kenyataan-kenyataan yang sungguh-sungguh dan berada di luar pikiran itu sendiri. Saya menyela pertanyaan sebentar, Mbah, karena ada suatu istilah yang belum saya mengerti maknanya dengan jelas. Mbah E telah mengatakan tentang ketidaktahuan manusia. Apa atau siapakah sebetulnya yang dimaksud dengan istilah manusia itu? Manusia itu adalah pikiran berpikir, yaitu si pemikir. Pikiran berpikir itu adalah pikiran yang melihat, membeda-bedakan, membanding-bandingkan, mempertimbangkan nilai-nilai, dan memilih-milih gambar-gambar pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri, seolah-olah sebagai banyaknya dan macamnya kenyataan-kenyataan yang berada di luar dari pikiran itu sendiri. Dan oleh karena asas dasar pikiran berpikir itu adalah pembedaan-pembedaan, maka pikiran berpikir itu bisa disebut juga sebagai pikiran membedakan. Singkatnya, manusia sama dengan si pemikir, sama dengan pikiran berpikir, sama dengan pikiran membedakan. Bagaimana? Cukup jelaskah apa yang dimaksud dengan sebutan manusia itu? Sudah cukup jelas, Mbah. Baik, sekarang aku teruskan dengan apa yang hendak aku katakan tadi itu. Karena ketidaktahuan manusia, maka benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu dikiranya sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan kemudian benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu dilihatnya sebagai berbeda-beda dan bisa dibeda-bedakan menurut banyaknya dan macamnya, seolah-olah benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu adalah kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya dan berada di luar pikiran itu sendiri. Ini adalah suatu kekeliruan. Dan kekeliruan ini timbul oleh sebab ketidaktahuan, yaitu tidak tahu akan asas kenyataan bahwasanya segala apa yang ada dan berwujud itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Nah, jika demikian halnya, maka aku hendak bertanya kepadamu, Masih. Tahukah kamu mana yang harus dinyatakan sebagai keliru dan mana juga yang harus dinyatakan sebagai benar? Tidak tahu mengenai asas kenyataan, itu akan menyatakan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan. Tapi sebaliknya, tahu mengenai asas kenyataan, itu akan menyatakan kebenaran. Menyatakan kenyataan sebagai bukan kenyataan dan menyatakan bukan kenyataan sebagai kenyataan, itu harus dinyatakan sebagai keliru. Tapi menyatakan kenyataan sebagai kenyataan dan menyatakan bukan kenyataan sebagai bukan kenyataan, itu harus dinyatakan sebagai benar. Bagus sekali, Masih. Jadi
ukuran daripada benar atau keliru itu adalah terletak kepada tahu atau tidak tahunya mengenai kenyataan yang hampa pembedaan itu. Ketidaktahuan manusia mengenai kenyataan yang hampa pembedaan itu, maka manusia akan melakukan kekeliruan seolah-olah apa yang dibeda-bedakannya itu adalah banyaknya dan macamnya kenyataan-kenyataan. Padahal kenyataan itu bukannya banyak dan bermacam-macam, melainkan satu, tunggal atau esa. Nah, sekarang aku bertanya kepadamu, Mas. Apakah membedakan mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan itu harus dinyatakan sebagai keliru juga? Terangkan jawabmu. Melakukan pembedaan di antara mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan itu tidak dapat dinyatakan sebagai keliru. Karena jika seseorang melakukan pembedaan di antara mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan, maka hal itu akan berarti bahwa ia tahu mana sesungguhnya kenyataan itu dan mana sesungguhnya bukan kenyataan itu. Tapi sebaliknya, kalau seseorang tidak tahu bedanya mana sesungguhnya kenyataan itu dan mana sesungguhnya bukan kenyataan itu, maka hal itu akan berarti bahwa ia tidak tahu kedua-duanya. Wah, bagus sekali jawabanmu, Mas. Melakukan pembedaan dengan mengetahui bedanya mana yang sesungguhnya kenyataan dan mana yang sesungguhnya bukan kenyataan tidak bisa dinyatakan sebagai keliru, melainkan harus dinyatakan sebagai benar. Pembedaan seperti ini disebut sebagai pembedaan benar. Sebaliknya, melakukan pembedaan terhadap apa yang ada dan berwujud, seolah-olah apa yang ada dan berwujud itu adalah kenyataan-kenyataan, itu harus dinyatakan sebagai keliru. Dan pembedaan seperti ini disebut sebagai pembedaan keliru. Di muka telah dinyatakan bahwa asas dasar pikiran berpikir adalah pembedaan. Dan tidak semua pembedaan itu adalah keliru, karena ada pembedaan benar dan ada pula pembedaan keliru. Kalau demikian itu halnya, maka akan dapat ditarik kesimpulan bahwa berpikir di atas pembedaan benar haruslah dinyatakan sebagai berpikir benar. Sedangkan berpikir di atas dasar pembedaan keliru haruslah dinyatakan sebagai berpikir keliru. Apakah bukan begitu, Mbah? Benar, Mas. Memang benar demikian. Mengerti bahwasanya segala apa yang ada dan berwujud itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri, maka pengertian semacam itu disebut sebagai pengertian benar. Di atas landasan pengertian benar, maka kamu akan bisa berpikir benar. Dan sebaliknya, di atas landasan pengertian keliru, kamu akan berpikir keliru. Berpikir keliru adalah berpikir dengan melakukan pembedaan-pembedaan keliru atau pembedaan-pembedaan khayal. Dikatakan pembedaan khayal karena pembedaan dilakukan di atas hal-hal yang kodratnya khayalan, palsu. Saya sudah mengerti melalui pengertian benar bahwa ketidaktahuan itu telah menimbulkan kekeliruan-kekeliruan dengan melakukan pembedaan-pembedaan khayal. Dan saya telah mengerti, rasanya terlalu sulit bagi saya, kalau tidak hendak saya katakan sebagai tidak mungkin, untuk tidak melakukan pembedaan-pembedaan terhadap apa yang ada dan berwujud di dalam kehidupan dunia keadaan ini. Sudikah Mbak menerangkan apakah kiranya yang menjadi sebab-musababnya? Kamu sudah menyatakan bahwa melakukan pembedaan-pembedaan khayal itu adalah keliru dan harus segera dibetulkan. Tapi
kamu sudah menyatakan juga bahwa rasanya terlalu sulit bagimu untuk tidak melakukan pembedaan-pembedaan di dalam dunia keadaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka aku hendak bertanya lebih dulu kepadamu. Apakah yang menjadi makanan baku bagimu sehari-hari? Sehari-hari saya makan singkong sebagai makanan baku. Sejak kapan kamu sudah mulai makan singkong sebagai makanan baku? Saya makan singkong sebagai makanan baku sudah dari sejak kecil. Dari sejak masa kanak-kanak. Mengertikah kamu bahwa nasi itu sebetulnya lebih menyehatkan daripada singkong? Mengerti, Mbah. Saya mengerti bahwa nasi adalah lebih menyehatkan kalau dibandingkan dengan singkong. Jika kamu sudah mengerti bahwa nasi itu lebih menyehatkan daripada singkong, kenapa kamu tidak beralih saja dari makan singkong kepada makan nasi? Rasanya berat bagi saya untuk beralih dari makan singkong kepada makan nasi. Sebab saya sudah terlalu biasa dengan makan singkong itu, Mbah. Dan lagi, bagi saya makan singkong itu terasa lebih memberikan kenikmatan daripada makan nasi. Kamu sudah menyatakan mengerti bahwa nasi adalah lebih menyehatkan daripada singkong. Tapi kamu merasa berat untuk beralih dari makan singkong kepada makan nasi, justru karena kamu merasa sudah terlalu biasa dengan makan singkong. Sehingga singkong kamu rasakan sebagai lebih memberikan kenikmatan daripada nasi. Dari pengalaman dan penghayatanmu itu sendiri, kamu sudah bisa mengenali bahwa kebiasaan itu ternyata mempunyai kekuatan untuk mengalahkan pengertian. Nah, seperti demikian jugalah halnya dengan pembedaan-pembedaan itu. Kebiasaan untuk menanggapi pembedaan-pembedaan itu ternyata mempunyai kekuatan untuk mengalahkan pengertianmu bahwa pembedaan khayal itu seharusnya tidak dilakukan, masih. Kebiasaan itu ternyata mempunyai kekuatan yang cukup besar, justru karena kebiasaan itu kamu pupuk dan kamu pelihara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena kebiasaan melakukan pembedaan-pembedaan terhadap apa yang ada dan berwujud ini sebagai banyaknya dan macamnya kenyataan-kenyataan, maka kebiasaan itu menjadi berurat dan berakar di dalam pikiran. Sehingga akhirnya pikiran menjadi melekat kepada kebiasaan tanggapannya sendiri. Tahulah saya sekarang bahwa kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan itu berakar dari ketidaktahuan, pembedaan, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan pikiran kepada hayalan palsu. Bukankah benar demikian, Mbah? Tepat sekali, masih. Memang kekeliruan dan kesalahan itu timbul dari ketidaktahuan, pembedaan-pembedaan khayal, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan pikiran kepada hayalan palsu. Karena dosanya sendiri, maka manusia terpaksa harus menanggung sengsara dan menderita, seperti kesedihan, ratap tangis, kesakitan, kecelakaan, ketuaan, kelapuan, dan kematian. Karena kekeliruannya sendiri, maka manusia terpaksa harus mengikuti putaran roda kelahiran dan kematian terus-menerus dengan tidak berdaya apa-apa dan tetap menanggung sengsara menderita selama-lamanya. Jadi, kesengsaraan dan penderitaan itu tidak akan dapat berakhir jika dosa itu tidak diakhiri. Dan kekeliruan itu tidak akan berakhir selama ketidaktahuan, pembedaan-pembedaan khayal, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan itu tidak diakhiri. Dan ketidaktahuan, pembedaan-pembedaan khayal, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan itu tidak akan bisa berakhir selama belum ditembusi dan diselami sendiri pengetahuan dan pengertian benar. Oleh karena itu, untuk menghentikan kesengsaraan dan penderitaan, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengaku dosa,
dan segera setelah itu lalu berusaha untuk menghentikan kekeliruan itu melalui pengetahuan dan pengertian benar. Melalui pengertian benar, kamu akan bisa mengenali manakah yang benar dan manakah yang keliru itu. Tampaknya dunia benda yang serba gerak dan berubah ini telah banyak menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Karena tidak dikenali dengan cara yang benar akan apa sebetulnya dunia keadaan ini, dan bagaimanakah sebab musabab timbulnya. Sehubungan dengan itu, sudikah Bae menerangkan dengan cara yang lebih jelas mengenai sebab musabab timbulnya dunia benda ini? Sudah cukup jelas bagimu bahwa dunia benda ini bukanlah ciptaan yang diciptakan Sang Pencipta. Demikian juga sudah cukup jelas kiranya bahwa dunia benda sebagai perwujudan gambar pikiran itu bukanlah ciptaan yang diciptakan oleh pikiran, dan juga bukan kejadian yang dijadikan oleh pikiran itu. Dunia benda ini tidak lain kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Nah, kalau demikian itu halnya, maka sekarang aku hendak bertanya kepadamu.